Selamat pagi. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Ibu siapa nih? User siapa nih? Aduh, tadi saya lihat ada namanya, sekarang kok jadi ganti user ya. Makan ikan Pak Jess digoreng atau dikukus? Ini pertanyaan keren loh. Ya, pertanyaan bagus. Saya kasih gambaran ya, Bu. Makan apa saja enggak ada masalah. Makan apa saja enggak ada masalah. Mau digoreng, mau dikukus, mau ditim, mau ditumis, enggak ada masalah. Cuman kamu harus tahu perhitungan-perhitungan yang kamu harus pahami betul. Ya, makan kentang itu sehat. Kentang ya, kentang itu sehat. Kalau kamu doyan mentah lebih bagus, tapi nggak mungkin. Kentang direbus, dihancurkan, itu namanya apa? Wedges ya? Ya, ya. Benar nggak wedges? Kentang yang dihancurkan. Itu kalau makan steak biasanya ditanya, kamu mau kentangnya itu wedges atau apa itu? Ya kalau di McD sama di Kentucky ada fried, digoreng, dipotong-potong gitu goreng. Ubi direbus itu sehat. Ya, cuman itu karbo. Ya itu karbo. Kalau sudah makan ubi ya jangan makan yang lainnya. Kalau kamu makan ubi ya stop kopi. Kalau kamu makan ubi, kentang ya stop minuman manis. Jadi kalau kamu makan itu lebih baik jangan pernah menerima tawaran es campur, es teh manis, es jeruk, itu jangan pernah menerima tawaran itu. Kenapa? Karena kamu harus olahraga, mengeluarkan keringat, mengeluarkan kalorimu sejumlah makanan yang kamu makan itu. Di samping kalori yang sudah paten di dalam tubuhmu yang harus kamu keluarkan. Kalau enggak, itu akan mengendap di dalam tubuhmu menjadi cadangan energi. Kalau kamu tidak pakai cadangan itu, maka itu yang akan menjadi penyakit di dalam tubuhmu. Nah, itu teorinya seperti itu. Tapi kan banyak yang melanggar teori itu karena enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya emang enggak apa-apa, tapi resikonya kamu yang memanen 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Kentang yang kamu kukus itu sehat. Kentang, singkong, telur, apapun itu yang dikukus, yang ditim, daging, ikan yang dikukus, yang ditim itu sangat sehat. Tapi kalau kentang, daging, telur kemudian kamu goreng, nah ini waspada ya, kamu goreng, kamu waspada, maka unsur gulanya 350 kali. Unsur gulanya 350 kali. Ya, unsur gulanya 350 kali. Itu sebabnya saya selalu bilang hilangkan gorengannya. Tapi bukan berarti tidak boleh dimakan ya. Oh, itu hakmu untuk memakan, tidak ada masalah. Artinya kalau kamu sampai memakan sesuatu yang digoreng, kamu harus menghindarkan yang berhubungan dengan tepung yang lain, menghindarkan gula yang lain. Contoh kayak kamu makan nasi digoreng. Nasi saja udah mengandung gula, apalagi digoreng, berarti gula yang ada di dalam nasi itu naik 350 kali. Saya melihat sih tidak ada orang yang tidak mengalami penyakit ketika hidupnya makan nasi goreng terus. Saya kalau ngomong sama istri saya makan nasi goreng, udah nggak usah beli. Ngapain nasi digoreng? Emang nggak bisa buat sendiri katanya gitu. Tapi nggak pernah buat nasi goreng. Ya itu nasi apapun yang digoreng gulanya naik 350 kali. Bacot saya ini kadang-kadang kasar, yes. Tapi kamu boleh percaya bacot saya, boleh enggak juga, terserah kamu. Kan yang punya mulut kamu, yang punya lambung kamu, yang punya kehidupan kamu. Saya enggak pusing. Ya, karena yang harus memutuskan kamu. Maksud setiap kali kamu makan saya awasin, kan enggak. Saya hanya ngomong sekali kamu tonton syukur, enggak kamu tonton juga syukur. Bodoh amat, enggak pusing saya. Tapi hati-hati, setelah yang kamu goreng itu bentuknya berubah menjadi keripik. Singkong kamu jadikan keripik. Pisang kamu jadikan keripik. Ini sebelah saya paling doyan pisang goreng nih. Pisang goreng, singkong goreng, ini sebelah saya paling doyan. Ya, singkong jadi keripik.
Sayur jadi keripik, lebih parah lagi itu, sayur jadi keripik. Keripik itu ya, singkong di keripik, pisang di keripik, apalagi yang di keripik, bro? Ubi kan Ubi di keripik. Hati-hati. Kalau sudah menjadi keripik, gulanya naiknya 850 kali sampai 1000 kali. Nah, itu semuanya informasi ini. Kamu boleh percaya, boleh, enggak juga boleh itu. tempe jadi keripik, Tempe jadi keripik ya. Tempe digoreng itu oke, enggak ada masalah. tahu di keripik. Tahu digoreng enggak ada masalah. Tapi kalau tahu udah setipis ATM seperti katanya Pak Sandiaga Uno, wah itu lebih baik jangan dimakan. Tempe setipis ATM, nah, itu lebih baik enggak tempe kali. Eh? Tempe setipis ATM. Iya, tempe setipis ATM Bukan kan. tahu. Bukan. Ya, itu lebih baik lihat aja, jangan dimakan. Karena apa? Unsur gulanya 800 kali. Kalau kamu ke warteg makan tempe masih bagus lah, setebel tangan, setebel jari. Itu layak dimakan. Ya, no problem. Tapi kalau tempe udah setipis ATM, udah jadi keripik, lebih baik jangan dimakan. Ditambah lagi dicampur, dicelepin sama tepung. Nah, itu gulanya berlipat-lipat itu. Ya, dan itu pasti enak. Nah, itu banyak orang yang nggak mau lepas begituan, akhirnya penyakitan. Ya saya nggak ikut campur, itu urusannya dia. Ngapain saya mau ikut campur dengan urusan seperti itu, kan nggak ada gunanya juga. Mulut-mulutmu, uang-uangmu, saya ngapain pusing gitu. Jadi kalau ditanya seperti yang ibu ini tanya, ikan, daging, telur, seafood itu mau dimakan, ya ditem paling bagus lah. Pepes tahu, nah itu boleh. Pepes ikan mas, nah itu oke. Tapi kalau udah kamu dibakar, bakar masih mending daripada digoreng. Ya, ikan bakar masih mending ya daripada digoreng. Ya, gulanya sama-sama naik tinggi, tapi dibakar itu gulanya lebih kecil daripada digoreng. Kenapa kok begitu? Karena kalau digoreng itu kan dia direndam dalam minyak. Gitu. Emping digoreng, ya kalau nggak digoreng nggak bisa dimakan. Tapi bisa makan melinju. Tidak makan empingnya. Saya makan emping. Emping digoreng, tapi hanya ketika saya keluar atau ketika saya perjalanan makan emping digoreng. Gitu. Jadi kita yang milah-milah. Ya monggo aja, kan saya bilang makan apa saja kalau itu dilakukan jam 1 sampai jam 6 sore no problem. Apalagi kamu punya kegiatan, aktivitas, entah itu kerja naik turun tangga, entah itu kerja aktivitas yang hari-hari. Kamu satu hari saja kan tubuhmu membutuhkan kalori sekitar 1.500 kan. 1.500 kalori kan yang dibutuhkan tubuhmu untuk setiap harinya. Nah, kalau kamu bisa menghabiskan kalori sampai 3.000, 5.000, itu bagus. Jadi kamu makan tidak akan menjadi masalah dalam tubuhmu. Nah, untuk bisa mencapai 5.000, ya mau tidak mau kan ada unsur jalan kakinya, ada unsur larinya, ada unsur naik sepedanya, ada unsur nge-gymnya. Kalau nge-gym lebih bagus lagi, karena selama 24 jam tubuhmu makan. Gitu, Pak. Ya, nah itu informasi yang bisa saya sampaikan. Ya monggo ini bisa menjadi informasi buat Anda semua sendiri, masing-masing. Atau Anda abaikan, nah, semuanya keputusan ada dalam dirimu. Kalau saya udah memutuskan itu, Jess. Saya memutuskan itu. Sekarang ini tahun ke-6 saya hidup, setelah bebas obat tahun 2022 sampai hari ini, saya makan apa saja. Tapi terkontrol. Kue makan nggak? Ini istri saya membuat kue. Ya, kue makan. Tapi sebulan belum tentu sekali. Dan kuenya pasti buat, istri saya buat sendiri. Habis untuk dimakan hari itu ya. Pizza saya makan nggak? Oh, kemarin baru makan pizza saya. 2-3 hari yang lalu baru makan pizza. Makan. Gitu. Tapi makan pizza 24 jam saya nggak makan. Ya, hanya khusus karena pengen makan pizza, saya membuat lapar dalam waktu 23 jam. 24 jam. Nah, jam berikutnya saya baru makan. Gitu. Nah, tersiksa dong, Pak. Enggak. Apa yang tersiksa? Karena emang itu yang membuat saya menjadi lebih sehat. Ya, pizza apa, Pak? Itu pizza Volcano itu. Saya iklan. Ya, Volcano. Saya iklan, nggak dibayar saya iklan ini. Terus kemudian sebelumnya kita makan apa tuh? Makan gado-gado aja kita 24 jam nggak makan nggak apa-apa. Makan gado-gado itu. Ya, saya makan gado-gado jam berapa? Biasanya jam 1, jam 2 lah makan gado-gado. Nah, setelah itu tidak makan lagi.
gitu. Nah itu kesepakatan yang kita tentukan.